aneh, para pegawai dan pejabat pajak memang sudah tugasnya mereka narik pajak, tapi malah kejar target dan dapat bonus kayak debt collector. Makin menyala aja nih klub moge Ditjen Pajak yang tahu-tahu aja YTTA. Emang bener? Bener gak sih? Waduh, kurang tahu deh kalau moge. Makanya dia tulis nih, yang tahu-tahu aja. Mungkin ya dia kan? tahu. Oh ya mungkin dia tahu, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Oke. Kita lagi baca komen dari @bangdondo97. Buat apa sih ada sila kelima Pancasila kalau banyak pelanggaran? Mending diganti aja sama sila keadilan sosial hanya untuk pejabat dan wakil rakyat beserta keluarganya. Nah ini dia ada tanggapan kayak gini, gimana Mas Mikael? Iya, yang pasti ini nunjukin kalau publik itu marah ya. Dalam waktu yang bersamaan ada PPN yang bakal naik jadi 12%, ya, terus ada teks amnesti yang notabene kenapa di judul itu ditulis rakyat kecil yang dihantam PPN karena kalau orang kaya kena PPN kan ya udahlah gitu, uangnya banyak gitu. Tapi kalau rakyat kecil kan nggak semuanya dia terbebaskan dari PPN kan. Pasti mereka juga aktivitas sehari-hari berkaitan sama PPN gitu. Dan kalau teks amnesti kenapa orang kaya? Ya orang kaya yang banyak memanfaatkan itu. Karena orang kecil dia nggak ada kewajiban kalau dia penghasilannya nggak sesuai PTKP ya dia nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak gitu. Makanya. Dan yang banyak kabur dari pajak justru memang yang kaya-kaya betul. Kan? Makanya teks amnesti ini pasti banyaknya yang mengambil keuntungan memang orang kaya, betul toh. Ya kan? Ya kan Mas? Tapi yang menarik ini, ternyata kan orang kaya itu dikaitkan dengan pengusaha lah ya. Tapi ternyata nggak semua pengusaha juga mungkin merespon positif gitu kan. Ada juga mungkin pengusaha yang sudah mungkin ikut tahun lalu atau beberapa tahun lalu kan. Takutnya mereka nanti diungkit-ungkit lagi gitu kan. Nah ini juga mungkin ada beberapa pengusaha yang mungkin deg-degan juga gitu dengan adanya rencana ini gitu. Maksudnya sebenarnya sudah diampuni gitu maksudnya teks amnesti itu, tapi akhirnya sekarang sudah disiplin, akhirnya kena lagi atau gimana maksudnya Mas? Iya memang kalau dari obrolan dari beberapa pengusaha mereka juga ya ini kan kayak semacam mungkin bagi yang sudah patuh gitu kan. Patuh ya. Ya mungkin mereka akan tenang-tenang aja. Mungkin ada juga yang mungkin merasa belum sepenuhnya patuh, mereka mulai agak deg-degan juga. Agak gitu, resah juga ya. Gitu. Oke, kita masuk ke statement berikutnya nih, komen berikutnya. @Hendrian, rakyat kecil hanya dihormati dan dibutuhkan saat pemilu saja. Begitu katanya Cenah. Dicari suaranya ketika lagi pada kampanye, ya kan? Tapi lagi kayak gini sudah terpilih, apalagi tadi Mas bilang kan, ini kayaknya udah mulai kebijakan-kebijakan populisnya sudah hilang. Sudah luntur ya kan? Nah itu betul. Oke, kita masuk ke komentar selanjutnya. @Arlene Lydia. Menyala negeriku katanya gitu. Oke. Ada lagi I know HDSM. Aneh banget sih rakyat dikejar terus buat bayar pajak. Para orang kaya dikasih pengampunan pajak. Udah susah di perusahaan lagi ngenes banget hidup ini. Ya guys ya tuh kan. Ini kan emang komentar-komentar rakyat kita ya, masyarakat kita yang memang merasa makin tertekan dengan pajak. Pajak itu nggak cuman 12% itu aja loh. Kita sebagai pegawai itu ada potongan ini, potongan itu, potongan ini. Akhirnya take home pay kita tuh memang sangat terpangkas sekali gitu loh. Buat para buruh-buruh ini, buat para pekerja lain itu pasti terasa banget gitu kan. Makanya nggak heran kalau mereka tuh nggak terima para orang-orang kaya yang mereka sebut mendapatkan ampunan-ampunan lagi gitu. Nah dengan ada teks amnesti jilid 3, apakah ini artinya sebagai bentuk bahwa pemerintah kita tidak percaya diri dengan kemampuan mengawasi pajak yang berada di lembaga-lembaga atau pemerintahan yang kita punya sendiri deh. Sebenarnya kita nggak pede sebenarnya. Bisa nggak sih kita katakan seperti itu? Ya kalau dalam kondisi sekarang sebenarnya untuk teks amnesti kan sebenarnya masih dibahas di DPR ya. Jadi ceritanya beberapa hari lalu itu ada pembahasan di Badan Legislatif untuk membahas undang-undang yang akan dibahas secara prioritas. Nah, salah satunya masuklah usulan teks amnesti ini. Tadinya revisi nih untuk undang-undang sebelumnya, tapi nggak jelas juga isinya apa. Cuman kemudian diambil sama Komisi 11 dan diubah menjadi ya udah undang-undang baru aja gitu. Dan itu bisa dieksekusi 2025 kalau seandainya pemerintah setuju. Jadi pemerintah ini belum tahu nih sebenarnya apakah barang yang diusulkan DPR ini. Kalau dulu sebelumnya yang teks amnesti sebelumnya itu diusulkan sama pemerintah. Jadi pemerintah tahu apa yang akan dikerjakan. Kalau ini masih di level DPR. Nah, dalam hal ini
kita bakal lihat gitu banyak sekali pro kontra gitu kan. Jadi siapa sebenarnya yang paling banyak ditanya itu siapa yang sebenarnya ngusulin gitu. Apakah beneran DPR ataukah ada titipan nih? Karena kalau dilihat kan pemerintahan baru sepertinya banyak program bagus ya. Yang kayak Pak Sendra bilang tadi, program bagus yang butuh uang banyak. Sementara penerimaan kita cuma segitu-segitu aja. Cara paling instan emang tax amnesty. Memang terbukti yang pertama dan kedua ketika diberlakukan di tahun itu penerimaannya tuh lumayan gede naiknya gitu. Cuman tahun berikutnya ya memble lagi gitu. Belum tentu mereka mau bayar pajak lagi, apalagi kalau tiap periode itu ada pengampunan pajak. Mending mereka ya udah gue nggak usah bayar pajak gitu. Mending nunggu 5 tahun lagi ikut amnesti lagi gitu. Nah maksudnya gimana caranya biar amnesti ini nggak dijadikan siasat gitu loh. Maksudnya kalau kayak gini akhirnya nanti para pengepul pajak ini akan menjadikan ya amnesti ini kayak ya udah kita nunggu aja seperti yang tadi Mas Michael bilang, kita nunggu aja, tunggu diampunin aja baru kita urus deh semuanya gitu. Selama belum ada amnesti ya kita tahan-tahan aja dulu. Gimana ya biar mental ini tuh bisa hilang nih, mental tempe balado ini gitu. Jadi memang mungkin saya mau menambahkan dari Michael, jadi pengusul memang DPR, tapi kita lihat dulu siapa partai yang pengusul itu kan. Ya kita lihat partai dari penguasa kan. Jadi memang walaupun memang ini DPR tapi sebenarnya seperti satu rangkaian yang memang nanti tujuannya sama gitu. Gitu. Terus yang kedua terkait dengan tadi pertanyaan tadi, sebenarnya saya melihat gini, memang kalau dari sisi tax amnesty itu banyak sebenarnya impactnya dari negatif dan positif. Ya memang tadi mungkin Michael bisa nambahkan soal dampak positifnya mungkin nanti ekonomi underground itu yang tadinya mungkin tertutup dibuka lagi, nanti ujung-ujungnya untuk bisa menggerakkan ekonomi ke depan kan. Termasuk target Pak Prabowo kan ingin ada pertumbuhan ekonomi 8%. Nah itu mungkin harapannya itu. Selain lagi memang pemerintah lagi butuh uang juga, lagi BU gitu. Nah ini mungkin tadi bilang jalan pintas lah untuk dapat duit press money gitu loh. Nah kalau gitu ini pertanyaan mungkin saya nggak tahu ya, pertanyaan ini mungkin akan menjadi sangat sederhana terdengarnya. Kalau gitu buat apa ada sanksi pajak kalau ada tax amnesty? Iya. Gimana nih mengaitkannya? Buat apa? Iya kan itu yang jadinya permasalahan gitu. Artinya orang bisa nggak percaya lagi sama pajak gitu. Orang bisa nggak percaya lagi kayak oke, apakah benar pajak yang dibayarkan ini tepat sasaran atau apakah pajak yang kita bayarkan tapi ada orang-orang yang narik uang lebih banyak dari negara ini, menghasilkan uang lebih banyak tapi dia nggak bayar pajak dan hidupnya tenang-tenang aja gitu. Nah kalau ketidakpercayaan itu yang muncul, itu yang jadi berbahaya gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti, karena ada sanksi pajak, apakah itu tidak bisa bekerja maksimal, ada petugas-petugas pajak yang selalu datang ke orang-orang yang nggak bayar pajak gitu, yang kita di email, di telepon kalau kita bayar pajaknya kurang gitu kan. Nah, tapi yang orang-orang besar ini mau diapakan gitu. Sementara mereka dikasih keleluasan, oke, karena uangnya banyak atau mungkin karena biasanya nih kalau yang sebelum-sebelumnya itu karena mereka nyimpan uangnya di luar negeri. Mereka nyimpan uang di luar negeri, jadi si pemerintah merasa oke, kita kasih nih rate khusus misalnya lebih rendah dari sanksi pajak atau pajak yang harus dibayarkan, tapi uangnya tolong bawa balik dong gitu. Kan dulu sempat kita dengar ada isi kantong 11.000 triliun yang data-datanya ada gitu kan. Nah, dan kenyataannya sampai sekarang nggak ada gitu, nggak pernah ada gitu. Dan apakah mungkin ini bakal jadi satu harapan lagi si 11 triliun ini masuk, tapi kita kan juga nggak akan tahu gitu. Karena 2 kali kejadian ya tax amnesty-nya begitu-gitu aja gitu. Ya justru menarik memang dari 2 yang sebelumnya, ya, itu narasi yang dibangun adalah soal bagaimana menarik ya harta orang Indonesia yang di luar supaya balik ke catat dalam. ya sistem perpajakan. Cuma memang kalau dilihat data-data dari hasil tax amnesty sebelumnya, misalnya yang 2016 itu kan dari sekitar itu 4.000-an ya, 4.000. Iya, yang dideklarasikan 4.000 triliun. Dan itu yang sebagai sebuah pendapatan akhirnya cuma 100 triliunan ya. Nah, untuk yang 2022 pun juga 1/4 loh, Mas. 2022 pun justru turun juga kan. Yang mengaku itu 500-an. Betul, karena rate lebih tinggi juga. Betul. Dan angkanya pendapatan pajak pun jadi 70 triliun kalau nggak salah. Ibaratnya kayak semacam seperti, bener nggak kata Michael tadi, 1.000 triliun itu ada nggak di luar negeri itu? Jangan-jangan seperti anduk yang udah mulai agak kering dipes terus gitu kan? Iya. Nanti ujung-ujungnya nanti mungkin 2025 walaupun nanti disahkan sama DPR nantinya ya cuma gigit jari, cuma angka yang diharapkan nggak sebesar yang dibayangkan gitu.